Kalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya berikan kesempatan untuk anak-anak sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya sampaikan tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. 2. Menganalisis dan fungsi bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Kemudian tujuan yang keempat, siswa bisa menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Anak-anak sekalian, apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian dari tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu bahwa tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu tahu bahwa struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Dan tahukah kamu banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang diduplikasi dalam berbagai teknologi? Nah, kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bab ini dengan penuh semangat. Anak-anak sekalian, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara kita, negara Indonesia ini menjadi negara yang subur. Sehingga banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen atau O2, kemudian menyediakan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia, serta berbagai sumber energi, terutama sumber protein sebagai zat pembangun tubuh, kemudian sebagai vitamin dan mineral yang berfungsi membantu reaksi dalam tubuh. Salah satu jenis tumbuhan yang banyak ditanam oleh masyarakat di Indonesia adalah padi. Nah, bisa kalian perhatikan pada buku siswa ya. Pada gambar 3.1 itu ada tanaman padi. Nah, tanaman padi mampu menghasilkan beras yang kemudian kita masak menjadi nasi, di mana ini akan berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Pernahkah kamu berpikir bagaimana padi menghasilkan beras? Di manakah proses tersebut berlangsung? Bagian manakah dari tumbuhan yang berperan untuk proses tersebut? Nah, kamu tentu penasaran bukan? Nah, bayangkan jika di Indonesia kamu tidak mendapat tumbuhan tersebut. Tentunya manusia dan hewan tidak dapat hidup bukan? Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses di dalam kehidupannya. Struktur tubuh
dari tumbuhan banyak yang menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya struktur dan proses yang terjadi di daun. Daun memiliki struktur yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya, misalnya yang berasal dari cahaya matahari, itu ditangkap oleh pigmen hijau yang ada pada daun yang kemudian diubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimia selanjutnya disimpan sementara untuk digunakan dalam pengubahan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa. Nah, tahukah kamu bahwa mekanisme fotosintesis ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Nah, banyak masih ya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terinspirasi atau menginspirasi manusia dalam mengembangkan berbagai teknologi. Nah, kamu tentunya tertarik bukan untuk mengetahui berbagai teknologi yang menjadi inspirasi bagi manusia tersebut. Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama-sama dengan penuh semangat ya. Kita lihat struktur dan fungsi dari organ tumbuhan ya. Mana ada organ akar, organ batang, organ daun, organ bunga, organ buah dan biji. Kita lihat organ yang pertama yaitu akar ya. Kita lihat akar. Akar merupakan tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh di pusat bumi atau menuju air, berwarna tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Pernahkah kamu mendengar sistem perakaran? Nah, coba kalian perhatikan di buku siswa di gambar 3.2. Itu terdapat dua jenis sistem perakaran di dalam pada tumbuhan ya, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung ya, dan rumput itu memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga itu memiliki sistem perakaran yang dinamakan dengan perakaran tunggang. Nah, di sini sistem perakaran pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut tadi ya pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil atau dikotiledon. Kemudian akar tumbuhan juga dapat mengalami berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal akar pada wortel ya, itu termodifikasi menjadi umbi akar, di mana fungsi umbi ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian kita lihat struktur yang kedua, yaitu bagian organ batang ya. Nah, pada umumnya tumbuhan yang
kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku yang dinamakan juga dengan nodus. Nah, pada nodus inilah terdapat tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian kita lihat batang itu tadi terbagi menjadi beberapa bagian. Ada batang berkayu, ada batang beruas, dan ada batang yang basah. Nah, batang tumbuhan dikotil atau dicotyledon umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah ya, misalnya tanaman bayam. Kemudian batang tumbuhan monocotyledon umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, ruas-ruasnya terlihat lebih jelas. Tahukah kamu ya, apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Silakan sambil diperhatikan gambar pada buku siswanya di halaman 3 sampai halaman 4 ya. Situ ada perbedaan luar antara batang monokotil dan dikotil. Di gambar tersebut ada bagian A dan bagian B, di mana bagian A-nya adalah batang bambu dan batang pohon serikaya. Nah, apa yang bisa kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas pada gambar 3 sampai 4 bagian A. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas, yaitu pada gambar 3 dan 4 bagian B. Nah, pada beberapa tumbuhan, batang itu dapat mengalami modifikasi ya, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Nah, sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang, bisa kalian perhatikan pada buku siswa gambar 3 sampai 5. Nah, bisa kalian jelaskan dengan kalimat kalian sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada bagian yang ketiga, yaitu bagian daun ya. Kita lihat struktur dan fungsi dari daun. Daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar ya. Kemudian dapat banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dari proses fotosintesis. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, fungsi daun di sini adalah sebagai alat pernapasan atau respirasi bagi tumbuhan. Nah, pada bagian sebelumnya telah dipelajari bahwa sistem perakaran dan batang
antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil itu sangat berbeda. Ya. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luar daun monokotil dengan tumbuhan daun dikotil itu berbeda? Apakah ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil? Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Di sini kita lihat daun monokotil, dia memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun yang menjala. Nah, bisa kita lihatkan atau perhatikan pada gambar ini. Ini bentuk-bentuk dari daun, ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, kemudian ada yang menyirip, ya. Nah, pertulangan daun ada yang menjari, ada yang menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari dan menyirip dan yang melengkung ini terdapat pada tumbuhan dikotiledon atau tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar itu terdapat pada tumbuhan monokotil atau monokotiledon. Kemudian kita lihat struktur tumbuhan yang berikutnya, yaitu bunga. Struktur dan fungsi bunga. Nah, kamu tentu pernah melihat bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi dari bunga. Di sini perhiasan bunga meliputi tangkai, ya, meliputi kelopak atau khalik, kemudian meliputi mahkota atau corolla. Sedangkan yang dinamakan dengan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan, sementara putik adalah alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut dinamakan atau disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu disebut dengan bunga tidak lengkap. Nah, bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Ada bunga lengkap dan bunga yang tidak lengkap, ya. Di mana bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Artinya bunga yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Sementara bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Ya. Kemudian kita lihat struktur yang berikutnya, anak-anak. Bagian buah dan biji, ya. Nah, bagian buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga atau buah yang lain? Nah, perhatikan gambar 3.10 di buku siswa, anak-anak. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji, ya. Tahukah kamu dari mana buah dan biji itu berasal? Masih ingatkah kamu bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian,
yaitu bagian dasar. Yang menggelembung itu disebut dengan bakal buah atau ovarium. Sementara bagian yang memanjang itu disebut dengan tangkai putik atau stilus. Dan kepala putik yang disebut dengan stigma. Nah, di dalam bakal buah itu terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ya. Nah, bisa kalian perhatikan di buku siswa itu ada di halaman 118 pada gambar 3.11 anak-anak. Itu adalah struktur dari buah dan biji. Kemudian untuk struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, ya, bisa akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Mengingat waktu kita untuk hari ini tidak banyak, jadi pada pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di bagian struktur dan fungsi dari buah dan biji, ya. Nah, untuk tugas bisa kalian lihat dan kerjakan di Google Classroom ya, masing-masing kelas di kelas Mapel IPA. Saya harapkan kalian bisa melihat dan mengerjakan di Google Classroom masing-masing kelas ya. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, materi yang saya sampaikan ya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini ya, saya sampaikan tadi untuk tugasnya ya, jangan lupa bisa kalian lihat dan kerjakan di Google Classroom. Nah, sebelum saya akhiri, pesan saya meskipun kita belajar masih dari rumah, tidak bertatap muka secara langsung, kalian tetap belajar dengan semangat ya. Selalu jaga kesehatan, tetap memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak agar kita terhindar dari pandemi yang saat ini mewabah di daerah kita. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.